Shalom, selamat pagi. Baiklah, ibadah evangelisasi kita di saat ini akan kita mulaikan. Kita persiapkan kehidupan kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita memulaikan ibadah di saat ini dengan menyanyi Allah hadir bagi kita. Kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Tertabislah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat disilakan duduk. Di saat ini sebelum kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita meminta penyertaan Roh Kudus lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Nyata pula di saat ini Tuhan, walaupun dengan keterbatasan oleh karena adanya wabah COVID-19, Tuhan masih memberikan kami waktu sebagai jemaat-Mu untuk datang lagi beribadah. Di saat ini Tuhan, sebelum kami akan membaca Alkitab, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui untuk setiap dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampunilah setiap salah dosa kami dan baharuilah kehidupan kami agar kami layak untuk dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan.
Dan di pagi hari ini Tuhan, kami rindu lagi untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu di saat ini dapat memotivasi kehidupan kami untuk tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi pedoman kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa dalam sorga, berkati juga bagi hamba-Mu yang Engkau persiapkan di pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan yang hamba miliki, kiranya urapan yang berasal daripada Tuhan yang akan menolong kehidupan hamba-Mu, agar firman-Mu boleh memberkati bagi jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa dalam sorga, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru sesuai dengan perikop bacaan sebagai warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Di bawah judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Salam sejahtera menyapa kita di pagi hari ini. Shalom, damai di hati. Tentunya di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya atas berkat dan tuntunan Tuhan Yesus sehingga kita boleh beribadah bersama walaupun di tengah keterbatasan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga di saat ini kita hanya beribadah lewat pengeras suara. Tetapi di saat ini kita meyakini dan kita percaya bahwa semua ini tidak akan menyurutkan iman percaya kita untuk dapat belajar firman bersama-sama. Saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang sahabat dapat diartikan sama seperti kawan atau teman. Memiliki sahabat yang bertanggung jawab dan peduli
apalagi rela berkorban saat dalam keadaan suka maupun duka, tentunya merupakan dambaan bagi semua orang. Tetapi pada kenyataannya di saat ini, persahabatan terjalin karena ada sesuatu dan lain hal. Contohnya uang, jabatan, dan kesuksesan. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan jika orang itu punya banyak uang atau memegang jabatan yang tinggi dalam suatu pekerjaan dan orang itu sukses, maka akan ada banyak sahabat-sahabat yang akan datang di sekitar kita. Tetapi berbanding terbalik, ketika orang gagal dan tidak punya apa-apa, maka orang-orang tersebut sering melupakan kita. Dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Memang dalam membangun sebuah persahabatan tidaklah mudah, tetapi jika persahabatan itu tercipta berdasarkan kasih, maka persahabatan itu berjalan dengan baik, apalagi persahabatan yang sejati didasari dalam Yesus sumber segala kasih. Dalam bacaan kita di pagi hari ini, dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 mengajarkan kita bahwa kasih Bapa kepada Tuhan Yesus sama seperti kasih Bapa kepada murid-muridnya. Demikianlah kasih itu akan tetap ada ketika murid-muridnya tetap tinggal di dalam Tuhan. Ia pun melanjutkan dengan meminta kepada murid-muridnya agar tetap melakukan perintahnya dan tidak berpaling dari kasihnya, supaya ia akan tetap mengasihi mereka. Orang-orang yang mengasihi Kristus harus tinggal di dalam kasih mereka kepadanya. Artinya selalu mengasihi Dia, mempergunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan dan mengasihi Dia sampai pada kesudahannya. Para murid harus pergi keluar untuk melayani Kristus, sekalipun di waktu itu diperhadapkan dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Dalam bacaan kita di saat ini yang berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, yang artinya kasih Kristus bagi murid-muridnya sangat jelas. Supaya kamu terus mengasihi aku. Hal ini juga dapat memberikan penegasan tentang maksud Tuhan, yaitu jangan sekalipun berpaling dari kasihku dan tetaplah menjadi orang yang kukasihi. Tetaplah hidup dan berperilaku sebagaimana orang yang kukasihi. Semua orang yang mengasihi Kristus harus tinggal di dalam kasih mereka kepadanya. Artinya selalu mengasihi Dia, mempergunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan dan mengasihi Dia sampai pada kesudahannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus melibatkan manusia dalam karya selamatnya sebagai seorang sahabat, bukan lagi sebagai seorang hamba. Hamba dapat diartikan tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tuhan menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya karena Dia ingin memberikan kita suatu keakraban yang dekat dengan Allah. Sehingga Allah tidak lagi bagaikan orang asing yang jauh,
tetapi sebagai sahabat karib kita. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan, tidak ada cara lain menceritakan sebatang pohon selain dari menunjuk kepada buahnya. Dan tidak ada cara lain untuk menceritakan mengenai seseorang selain menunjuk kepada tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya tidak menunjuk kepada kebenaran, dengan demikian kita sedang memperlihatkan bahwa kita bukan berasal dari Allah dan bukan sahabatnya. Kita adalah anak-anak Allah, sahabat Allah, benih Allah yang tumbuh dalam siraman firman Tuhan. Firman bagaikan air yang berjasa menumbuhkan benih tanaman supaya berbunga dan berbuah. Dari buahnya kita mengenal bagaimana pohon bertumbuh dengan subur. Dari kebenaran, kasih, dan kebaikan, kita mengenal bagaimana Allah telah merawat kita dan memilih kita sebagai sahabatnya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari perenungan kita di pagi hari ini, kita dapat belajar yang pertama, Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban, dan Dia menginginkan umatnya untuk hidup di dalam kasih-Nya. Yang kedua, Kristus menginginkan gerejanya hadir di dunia ini dan mengasihi semua orang. Menjadi sahabat untuk tetap menjalin persahabatan dengan siapapun atau dengan semua orang. Dan yang ketiga, gereja kiranya dapat seiring bersejalan dan saling menguatkan di tengah perbedaan sebagai wujud ketaatan untuk melakukan perintah-Nya. Gereja terpanggil untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, serta menghasilkan buah sebagai sebuah jawaban atas pemanggilan dan pengutusan Tuhan sebagai orang yang percaya. Untuk itu, di saat ini, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap tekun dan setia di tengah banyaknya pergumulan dan tantangan dunia yang di saat ini orang sedang diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19. Marilah kita sebagai orang yang percaya untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan, supaya kita tetap dimampukan dalam menghadapi situasi yang sulit di saat ini. Dan kita percaya kita akan merasakan kehadiran Tuhan bagi kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberikan kita motivasi untuk tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di saat ini sebagai respon untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita, dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu,
agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini, kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam persekutuan ibadah kolom yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami boleh menyanyi, berdoa, bahkan belajar firman bersama. Kiranya dengan kebenaran firman yang telah kami baca dan renungkan di saat ini, senantiasa memampukan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan kami kelegaan, dan membuat kami semakin bersyukur, serta mengimani bahwa dalam keadaan apapun, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan sebagai jemaat-Mu untuk semakin semangat dan mengenalkan Engkau dalam menjalani kehidupan di tengah tugas, kerja, dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Agar dari semuanya itu ada pintu-pintu berkat yang akan boleh Tuhan berikan untuk kami dapat menikmatinya. Bapa dalam sorga, di pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya Gereja Gemim Nazaret Talikuran. Tuhan berkati kehidupan kami semua dalam setiap tugas, kerja, tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, usaha-usaha dan kerja kami, harapan dan kerinduan kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani. Tuhan berkati untuk pemimpin-pemimpin gereja, bahkan kami semua di sini dalam kerja pelayanan sebagai badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, penatua, siamas, komisi-komisi kerja, semua yang Tuhan percayakan untuk melayani, termasuk juga bagi para pemain musik, teknisi, kostor, pegawai gereja, tetapi juga bagi teman-teman tim kreatif yang Tuhan pakai dan mereka telah berupaya dengan maksimal demi kelancaran ibadah di saat ini. Tuhan Yesus berkati juga bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, khususnya yang ada di Desa Talikuran Raya ini. Ukun Tua Bapak Yeri Tambun dan Ibu Ukun Tua Elsya Kawunang Wawor, beserta dengan perangkat pemerintahan yang ada, kiranya dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk diemban, Tuhan pakai pemerintah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu untuk menjadi alat-Mu membawa shalom, damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Terlebih di saat ini Tuhan, dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini, yang diperhadapkan dengan situasi yang bergumul ini dengan adanya wabah COVID-19. Tuhan berkati apapun yang diupayakan oleh pemerintah kami dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan biarlah kami sebagai masyarakat dan jemaat senantiasa bersama
mendengar himbauan pemerintah untuk kebaikan kami semua. Dan biarlah Tuhan dengan kasih sayang-Mu akan tetap terus menolong dan memampukan kami dalam menghadapi situasi ini. Kami percaya kasih Tuhan yang akan meneguhkan, memberikan kami kekuatan dan semangat, dijauhkan daripada kami semua segala sakit penyakit, kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, bahkan maut yang dengan mudah ingin merampas kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan tempat kami berserah dan bermohon. Hanya Engkaulah pemilik kehidupan kami yang kami imani sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Bapa dalam sorga, di saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin ada dalam keadaan tubuh yang sakit. Kiranya Engkau yang akan menyembuhkannya, obat-obatan yang dikonsumsi kiranya diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya ada kesembuhan yang berasal daripada-Mu ketika mereka tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan di pagi hari ini, agar kiranya setiap persembahan yang boleh kami berikan dapat terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga bagi tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan, agar kiranya dikembalikan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan untuk kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan diundang untuk berdiri. Sebagai nyanyian penutup, kita menyanyi bersama-sama, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Disilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita.